Halo class, good morning. Good morning, Miss. Sekali lagi, good morning class. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine, and you? I'm fine too, thank you for asking me. Hari ini sudah sarapan atau belum? Belum. Oke, ada yang belum, ada yang sudah ya. Ya tidak apa-apa, semoga meskipun yang belum sarapan bisa berkonsentrasi. Karena hari ini kita mau belajar matematika. Who is absent today? Cecil dan Elvi. Cecil dan Elvi. Kemana mereka? Ada yang tahu? Nggak tahu, Miss. Tidak tahu ya. Oke, jangan apa. Before we start our lesson, let's start with a prayer. Maybe Ara, can you lead us with praying? Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, saya akan memulai dengan doa-doa saya akan bawa Ustaz Katolik yang lagi sambil menyesuaikan dalam Bapak dan Putra yang besar. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih atas penyertaanmu dari malam hingga pada pagi hari ini. Ya Bapak, kiranya Engkau mampu mendukung kami dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini dan bantu kami agar kami memahami apa yang dipelajari pada hari ini. Amin. Jangan Bapak dan Putra yang terus. Alright, thank you, Ara. Today we will learn related angles, especially trigonometric ratio in quadrant 1. And next, this is our learning objective. There are two learning objectives. First one, students are able to understand related angles, especially in trigonometric ratios in quadrant 1. Second one, students can solve problem related to related angles, especially in geometric ratios in quadrant 1. And this is our learning activities. Jadi di sini aktivitas kita adalah explanation of lettering. Jadi di sini nanti Ibu akan menjelaskan tentang materi pembelajaran kita hari ini, yaitu perbandingan trigonometri pada kuadran 1. Lalu ada exercise and discussion, dan juga ada homework, and finally conclusion and reflection. Di exercise nanti kita akan bermain game. Ibu sudah siapkan satu game untuk kalian. Jadi nanti kita sambil latihan sambil bermain gitu. So, are you ready to study now? Ready. Once again, are you ready? Ready. Ready. First, let's solve the problem. Can you determine the width of river? Jadi di sini ada sungai, bisa Ibu gambarkan seperti ini. Lalu kita misalkan titik A adalah Angel. Dia sedang berdiri di salah satu sisi sungai dan dia ingin berenang ke seberang. Namun dia tidak tahu lebar dari sungai itu. Jadi kira-kira untuk dia berenang kira-kira berapa meter lebar dari sungai itu agar dia bisa, apakah dia mampu nantinya untuk berenang sejauh lebar dari sungai itu, atau dia perlu bantuan dari mungkin perahu atau apa untuk dia menyeberang gitu. Lalu hal pertama, nanti Angel akan berjalan sejauh 18 meter ke titik B. Lalu di sini, nah kita ibarat misalkan titik C ini adalah lebar dari sungai. Maksud Ibu titik C adalah titik di seberang sungai, dan X adalah lebar dari sungai ini nantinya. Bisa kita lihat kembali. Dan sudut yang terbentuk dari titik akhir Angel berpindah hingga ke titik seberang itu terbentuk 30 derajat.
Atau mungkin ibu bisa gambarkan bentuk segitiga. Oke, jadi ini adalah bentuk segitiganya. Tadi X adalah lebar dari sungai. Ini adalah titik A, ini titik C, titik D. Ini adalah 18 meter. Nah, di sini tadi kita ketahui bahwa sudut yang terbentuk sebesar 30 derajat, sedangkan ini adalah sudut segitiga. Nah, kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri untuk menemukan lebar dari sungai ini atau nilai X-nya. Di sini kita bisa lihat yang diketahui adalah karena di sini sudut B atau 30 derajat, ini bisa menjadi sisi depan dari sudut B, dan ini adalah sisi samping dari sudut B. Nah, untuk kira-kira jika diketahui sisi depan dan sisi samping, kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri. Sin atau cos atau tan, teman-teman? Jika diketahui sisi depan dan sisi samping? Tan. Ya, itu seperti kata Willy, kita bisa menggunakan tan. Jadi, kita bisa menemukan tan 30 derajat sama dengan sisi depan per sisi samping, yaitu X per 18. Ada yang masih ingat tan 30 itu berapa? Ada yang tahu? Mungkin yang tahu bisa angkat tangan. Akar 3 per 3. Mungkin bisa cari di internet jika ada yang menggunakan laptop atau apa, memastikan kembali. Akar 3 per sepertiga akar 3 atau akar 3 per 3. Dari sini kita bisa X per 18. Nah, tujuan kita adalah mencari nilai X. Maka kedua ruas bisa kita kalikan dengan 18. Jadi 1 per 3 akar 3 dikali 18, X per 18 dikali 18. Maka X sama dengan 1 per 3 akar 3 dikali 18 berapa? Enam akar 3. Oke. 6 akar 3. Jadi kita bisa menemukan lebar dari sungai itu yaitu berapa? 6 akar 3 meter. 6 akar 3 meter. Jadi kira-kira apakah Angel mampu berenang sejauh 6 akar 3, kira-kira 6 meter untuk menyeberang dan berenang? Kira-kira mampukah? Atau Angel harus menggunakan alat bantu lain seperti perahu atau lainnya untuk bisa menyeberang? Dan itu nanti kita didiskusikan bersama teman. Kira-kira mampu tidak ya Angel? Lalu kita bisa lihat dari masalah ini bahwa masalah dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita kaitkan dengan perbandingan trigonometri. Contohnya seperti mencari lebar dari sungai, atau mungkin saat kalian berjalan tiba-tiba kalian kepikiran berapa ya tinggi dari
tinggi dari gedung sekolah kita gitu. Jadi mungkin bisa menggunakan perbandingan trigonometri untuk mencari tinggi dari gedung sekolah, atau mungkin tinggi pohon, tinggi dari tiang bendera, dan lain-lainnya. Oke, kita lanjut. Let's understand. Jadi kita memahami ini, di sini ada jumlah besar sudut dari segitiga itu adalah 180 derajat dengan sudut siku-siku 90 derajat. Lalu kita bisa lihat lagi salah satu sudut yaitu sudut siku-siku itu sebesar 90 derajat. Oleh karena itu, kedua sudut lainnya, kita misalkan ini adalah sudut C dan sudut D, lalu ketika dijumlahkan itu hasilnya akan 90 derajat. Karena jumlah besar sudut segitiga itu adalah 180, maka 90 ditambah kedua sudut lainnya itu berjumlah 180 derajat. Kita bisa lihat misalkan ini adalah kuadran 1. Kalian masih ingat bahwa kuadran 1 itu besar sudutnya antara 0 sampai berapa derajat? 90 derajat. Oke, betul. Jadi di sini 90 derajat. Maka di sini jumlah dari sudut alfa dan sudut yang terbentuk ini adalah 90 derajat. Maka kita bisa tuliskan 90 derajat dikurang alfa untuk menemukan sudut lainnya. Kita misalkan dengan sudut yang pertama ada sudut alfa, maka sudut ini adalah 90 derajat dikurang alfa. Oke, next. Maka kita bisa menemukan relasi antara sudut alfa dan sudut 90 derajat dikurangi alfa. Jadi kita bisa lihat lagi sin alfa, yaitu sisi depan per sisi miring, yaitu Y per R, itu sin alfa. Lalu cos alfa, masih ingat cos alfa itu sisi apa dibagi sisi apa? Sisi samping per sisi miring. Oke, bagus, benar. Jadi sisi samping yaitu adalah X dan sisi miringnya adalah L. Sehingga cos alfa adalah X per R. Dan yang ketiga yaitu tan alfa, yaitu Y per X. Y itu sebagai sisi apa? X itu sebagai sisi apa? X. Oke, betul. Selanjutnya kita juga bisa mencari sin, cos, dan tan dari sudut 90 derajat dikurangi alfa. Akan diperoleh sin 90 derajat dikurangi alfa sama dengan X per R, cos 90 derajat dikurangi alfa yaitu Y per R, dan tan 90 derajat dikurangi alfa yaitu X per Y. Nah, di sini ternyata ada kesamaan, teman-teman. Sin alfa dan juga cos 90 derajat dikurang alfa itu sama, yaitu Y per R. Sedangkan cos alfa dan sin 90 derajat dikurang alfa itu X per R. Sedangkan tan alfa yaitu Y per R merupakan kebalikan dari tan 90 derajat dikurang alfa. Maka kita peroleh relasi sudut antara sin A dan maksud ibu sudut A dan sudut alfa dan sudut 90 derajat dikurang alfa itu sama dengan seperti ini. Ini yang akan kita pelajari, yaitu relasi antara sudut alfa dan sudut 90 derajat dikurang alfa diperoleh sin 90 derajat dikurang alfa sama dengan cos alfa. Lalu ada cos 90 derajat dikurang alfa sama dengan sin alfa. Dan terakhir adalah tan 90 derajat dikurang alfa sama dengan 1 per tan alfa. Oke, sejauh ini apakah kalian sudah mengerti? Ada pertanyaan? Oke. Ayo dong, disemangat. Seperti tidak semangat nih. Ibu tanya lagi, apakah kalian mengerti hari ini? Dengan pelajaran hari ini? Mengerti. Oke. Karena kalian sudah mengerti, kita lanjut dengan examples. Di sini ada 3 contoh yang sudah Ibu sediakan.
pertama. Kita bisa kerja yang pertama, yaitu sin 75 derajat. Nah, tadi kita ingat kembali bahwa sin 90 dikurang alfa sama dengan cos alfa. Jadi sin 90 derajat ini kita bisa tulis sin 90 derajat dikurang alfa. Kira-kira 90 dikurang berapa? Hasilnya akan menjadi 75? 15. Oke. Jadi sin 90 derajat dikurang 15 derajat, lalu diperoleh cos alfanya adalah cos 5 sama dengan cos 15 derajat. Ada yang bingung dengan cara pengerjaannya? Mengerti? Masih agak bingung ya. Kasih bingung. Apa yang membuat bingung, Kalista? Nggak udah kan. Yang cos alpha itu maksudnya, ada di sini. Ya, kita bisa lihat kembali tadi relasi antar sudutnya sin 90 derajat dikurang alfa sama dengan cos alfa. Jadi maka sin 90 dikurang 90 derajat dikurang 15 derajat sama dengan cos 15 derajat. Begitu ya? Sudah paham ya, Kalista? Udah paham. Oke, bagus. Untuk contoh lainnya ada cos 35 itu sama dengan cos 90 derajat dikurang 55 derajat, maka cos 35 derajat sama dengan sin 55 derajat. Lalu yang terakhir yaitu tan 58 derajat sama dengan tan 90 derajat dikurang 32 derajat, maka hasilnya adalah 1 per tan 32 derajat. Oke. Are you understand? Yes? Okay. If you understand, let's play. Tadi kita bermain. Ibu menyediakan satu permainan seperti yang Ibu katakan tadi. Kita akan latihan dengan bermain. This is game instruction. Jadi nanti salah satu dari kalian bisa mengambil atau memilih satu kertas yang ada di dalam sini. Lalu kertas-kertas itu juga ada soal yang sama seperti contoh yang kita kerjakan tadi untuk melatih pemahaman kalian. Lalu dalam kertas ini juga ada beberapa yang Ibu selipkan dengan kejutan-kejutan lain. Lalu nanti setelah itu peserta didik lainnya yang sudah maju dapat memilih temannya untuk maju selanjutnya. So, ada yang ingin mencoba pertama? Wants to play first? You can raise hand. Ayo, siapa yang ingin mencoba? Atau mungkin kalian ingin memilih teman kalian sendiri? Siapa yang ingin kalian pilih untuk menjadi yang pertama? Tidak ada yang ingin mencoba? Kalau begitu Ibu yang pilih ya. Maybe Willy bisa maju pertama. Saya Willy bisa bacakan. Buatlah soal terkait perbandingan trigonometri seperti pada contoh, lalu pilihlah salah satu teman untuk mengerjakannya. Oke. Billy bisa tuliskan soal yang ingin dibuat, dan nanti Billy bisa coba pilih salah satu temannya untuk mencoba menjawabnya. Billy bisa tulis di sini atau sudah. Lalu satu orang lagi sambil menunggu Billy menuliskan soalnya, ada yang ingin mencoba? Maybe Angel?
Dari kan? Oke, tidak mau. Helena, silakan maju. Ibu pilih Helena. Ayo dong, masa tidak ada yang mau? Oke, Billy ingin mencoba memilih siapa untuk mengerjakan? Ara. Ara. Ara juga maju untuk mengerjakannya. Anda bisa bacakan apa? Jangan soal berikut, tentukan tan 25 derajat. Oke, Anda bisa kerjakan di sebelah. Tahu sih Di situ spidolnya. Kita lihat. Apakah mereka masih ingat atau sudah paham? Ingat-ingat lagi contohnya tadi. Ini contohnya tadi, ingat lagi, pahami. Ayo. Dari mana diperoleh cos 15, diperoleh dari sini 45. Ada yang ingin mencoba membantu temannya? Bisa angkat tangan jika ada yang ingin membantu temannya. Agak mirip ya dengan contoh ya. Oke, jawaban Ara apakah sudah benar? benar. Ya, beri tepuk tangan untuk Ara. Ara ingin menunjuk siapa untuk maju selanjutnya? Angel, Bu. Angel, oke, Angel maju, silakan Angel. Iya, dibaca apa soalnya? Kamu dapat memilih temanmu untuk mengerjakan soal berikut. Tentukan cos 11. Oh iya, pilih. Siapa yang ingin pilih? Ke Ayu. Oke, Ayu bisa maju untuk mengerjakan soalnya. Bisa berikan pada Ayu soalnya. Spiralnya. Aku ada di sini. Tan 90 dikurangi berapa derajat yang hasilnya 25. Ada yang ingin mencoba membantu Helena? Bisa angkat tangan jika ada yang ingin mencoba membantu. Oke, ini bisa duduk. Oke, jawaban dari Ayu apakah sudah tepat teman-teman? Sudah, Bu. Sudah. Jawaban Helena apakah sudah tepat? kurang tepat. Kurang tepat. Oke. Menurut Kalista kenapa kurang tepat Kalista? Karena 90 dikurang 45 hasilnya bukan 25. Ya. Kemudian karena itu tan, seharusnya
harusnya udah dikembalikan nih. Oke. Kalista bisa maju untuk memperbaikinya. Oke, terima kasih ya Kalista. Apakah jawaban Kalista sudah tepat? Alana, apakah sudah mengerti? Oke, mengerti. Beri tepuk tangan untuk kita semua yang sudah bermain. Oke, selanjutnya setelah bermain ada homework supaya kalian semakin paham dengan pelajaran kita hari ini. You can access your homework with this link. Jadi melalui tautan di Google Form ini kalian bisa kerjakan beberapa soal. Lalu dalam soal itu akan ada pilihan ganda, ada juga soal esai, dan yang terakhir ada soal esai yang perlu kalian jawab dan kerjakan, dan kalian foto jawaban itu lalu di-upload ke Google Drive yang sudah Ibu siapkan melalui Google Form. Next, conclusion. What can you conclude for our learning today? Ada yang ingin mencoba menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Jika ada yang ingin mencoba, bisa angkat tangan. Oke, mungkin Ibu pilih tadi yang terlambat. Bisa Cecil mencoba menyimpulkan apa yang sudah kamu dapatkan meskipun kamu terlambat tadi. Terkait dengan tadi untuk menilaikan dengan cara lain, biasanya kan dengan memproyeksi sisi-sisi dari dengan perbandingan dari sudut-sudut yang lain. Oke, good. Thank you Cecil. Ada yang ingin menambahkan? Naidia bisa menambahkan kesimpulannya? Oke, tidak apa-apa. Tidak ya. Oke, hari ini kita mempelajari tentang perbandingan trigonometri pada kuadran 1. Kita masih ingat tadi kuadran 1 besar sudut antara dari 0 hingga berapa derajat? 90 derajat. Oke. Dan semua nilai di kuadran 1 itu bernilai positif atau negatif? Positif. Yes. So, dan tadi kita juga melihat sebuah permasalahan bahwa perbandingan trigonometri bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Dan next, question. Mungkin Ibu bertanya secara singkat mengingat waktu. Apa perasaan kamu hari ini? Apakah kamu merasa senang atau merasa takut, Ibu? Karena hari ini belajar matematika. Happy. Why? Kenapa kamu senang? Karena bisa mengetahui ilmu baru. Mengetahui ilmu baru. Oke. Ada lagi yang ingin menyampaikan perasaannya, atau mungkin hari ini ada materi yang sedikit sulit untuk dipelajari, sedikit sulit untuk dipahami materi tadi? Tidak ada? Hari ini soalnya sepertinya sudah paham ya dengan materinya. Oke. This is our reference. Jadi kalian bisa baca buku ini, kalian bisa pinjam di perpustakaan, atau mungkin jika tidak ada di perpustakaan, kalian bisa mencari melalui internet. Ibu akan bagikan tautan untuk buku ini. You can read from page 60 to 70. Jadi di sini nanti kalian bisa mencoba latihan-latihan yang ada. Oke, yang terlambat bisa silakan duduk. Ya, tidak apa-apa. Kita lanjutkan. Jadi kalian bisa mencoba latihan di rumah atau membaca materi selanjutnya. Jadi kan kita ingat ya,
ada berapa kuadran dalam perbandingan trigonometri kemarin? 4. Ada 4. Oke. Jadi hari ini kita baru mempelajari tentang kuadran 1, maka selanjutnya nanti kita akan mempelajari kuadran 1, kuadran 2, 3 atau 4. Oke, thank you for your attention. Pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari perbandingan trigonometri di kuadran 2. Before we end our lesson, let's pray together. Maybe Ayu bisa pimpin kita dalam doa. Baik kawan, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di doa selesai. Thank you Ayu and thank you all. Good morning. Good morning. Good morning. Morning.